Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vina Lulu Makmunah. Di sini kita akan membahas terkait transformasi teknologi penyiaran analog menuju ke digital. Perubahan teknologi komunikasi saat ini sangat bervariasi dalam kurun waktu yang sangat singkat. Industri hilir teknologi komunikasi juga sangat mempengaruhi industri lain yang berkaitan, termasuk pada industri penyiaran. Inovasi ini menjadi salah satu faktor yang kuat untuk mendorong perubahan teknologi analog menuju teknologi digital. Pada saat ini pun manusia dalam mengkonsumsi televisi sudah sangat berubah, di mana yang dahulunya hanya menggunakan fix television atau televisi yang hanya ada di rumah. Dengan ditemukannya tablet dan smartphone saat ini, masyarakat dapat mengkonsumsi televisi dengan sangat mudah dan dengan waktu yang tak terbatas. Di Indonesia sendiri pun sebenarnya sudah melakukan langkah dalam proses digitalisasi karena adanya peraturan dari Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 27/MTT-Kominfo/8/2004 dalam uji coba penyelenggaraan penyiaran televisi digital. Peraturan kementerian tersebut digariskan uji coba yang akan dilakukan dalam mengubah pola penerimaan televisi pelanggan. Melihat perubahan teknologi dan konsumsi media yang dilakukan oleh masyarakatnya, mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait migrasi penyiaran analog menuju ke digital. Langkah pemerintah yang dilakukan untuk memasuki era digital dilakukan melalui Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2012 dengan mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial atau digital video broadcasting terrestrial second generation dan bisa disingkat menjadi DVB-T2 yang tentunya sudah melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait standar penyiaran terestrial untuk televisi tidak bergerak di Indonesia. Dapat kita pahami dari penjelasan tadi bahwa migrasi terkait penyiaran analog menuju digital sudah dilakukan sejak lama dan saat ini masih dalam tahap proses pengalihan atau bisa disebut dengan asuh analog switch off. Dilihat dari penggunaannya sendiri, sebenarnya penyiaran digolongkan menjadi 4 jenis penyiaran. Yang pertama di sini ada TV tradisional, yaitu TV yang saat ini dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakatnya, di mana televisinya hanya ditonton tanpa variasi aktivitas yang lain. Yang kedua di sini ada hybrid TV, di mana hybrid TV ini adalah siaran yang bersamaan antara TV dan internet. Internet diharapkan akan bisa bridging dengan TV. Penyiaran hibrid dilakukan untuk memenuhi perilaku masyarakat yang sedang main internet, bisa juga melakukan aktivitas menonton TV. Yang ketiga di sini ada TV interaktif, yaitu penyiaran yang tidak hanya satu arah, tetapi bisa digunakan 2 arah. Penonton TV bisa melakukan interaksi dengan program yang sedang ditontonnya. Yang keempat ada TV konvergensi, yaitu penyiaran konvergensi tidak hanya berbasis internet, tetapi juga memiliki berbasis IT, platform lain seperti di smartphone, mobile termasuk mobile TV. Migrasi TV analog menuju TV digital merupakan salah satu wujud transformasi teknologi yang saat ini sedang dihimpun oleh pemerintah Indonesia. TV digital itu sendiri adalah seperangkat televisi yang mampu menerima siaran sinyal digital dalam bentuk bit data informasi seperti yang disajikan saat streaming di YouTube dan media sejenisnya. Nantinya, gambar yang ditangkap oleh TV digital benar-benar akan disajikan dengan kualitas yang lebih jernih dan tanpa gangguan semut saat sinyal melemah. Siaran televisi digital sangat berbeda dengan siaran televisi streaming, di mana televisi streaming itu memerlukan data internet
saat penggunaannya. Tapi siaran TV digital ini hanya memerlukan perangkat pendukung untuk layanan siaran digitalnya. Pengguna TV analog saat ini dapat mengubah TV-nya menjadi digital dengan bantuan perangkat yang dinamakan dengan set-top box. Set-top box yang dihubungkan ke perangkat TV analog adalah set-top box jenis TVB T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation. Apabila TV Anda yang di rumah sudah memiliki tuner standar DVB T2 di dalamnya, berarti cukup melakukan scanning ulang saja. Bila pesawat TV masih analog, maka diperlukannya set-top box untuk perangkat pendukungnya. Set-top box sendiri memiliki fungsi sebagai perangkat yang dapat mengubah sinyal digital yang diterima antena menjadi sinyal analog dan ditampilkan pada televisi analog. Teknologi penyiaran televisi digital sangat jauh berbeda dengan teknologi penyiaran televisi analog yang selama ini kita pahami. Oleh sebab itu, teknologi penyiaran televisi digital akan menimbulkan konvergensi media yang semakin tajam dan intensif. Konvergensi media tersebut tidak hanya terjadi pada aspek teknologinya saja, tapi juga terjadi pada aspek tataran pengelolaan dan implikasi yang meliputi sosial, politik, dan ekonomi di bidang penyiaran. Karena migrasi televisi analog menuju televisi digital mengakibatkan konvergensi media yang semakin tajam, oleh sebab itu diperlukannya suatu regulasi dalam pengawasan prosesnya. Regulasi yang sudah ada saat ini meliputi Undang-Undang Komunikasi, kemudian Undang-Undang Pos, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Cipta Kerja. TV digital sendiri memiliki rantai dalam produksinya yang meliputi konten, program siaran, multiplexer, transmisi, dan perangkat penerima. Untuk konten sendiri merupakan suatu produksi yang disediakan oleh penyedia jasa produksi konten siaran televisi, dan untuk program siaran merupakan gabungan dari konten-konten yang disusun berdasarkan jadwal tertentu dan akan disiarkan. Multiplexer sendiri merupakan sistem perangkat yang digunakan untuk menyalurkan beberapa program siaran dari para penyelenggara program siaran yang nantinya akan dipancarkan untuk penonton atau masyarakat melalui suatu perangkat transmisi. Transmisi sendiri adalah merupakan suatu alat untuk memancarkan siaran dari multiplexer kepada para penonton dengan menggunakan media spektrum frekuensi radio. Yang terakhir di sini ada perangkat penerimaan. Perangkat penerima dapat berupa pesawat penerima televisi digital atau pesawat penerima televisi analog yang sudah dilengkapi dengan set-top box sebagai perangkat pendukungnya. Dengan demikian, televisi digital sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dengan variasi dan kejelasan gambar yang lebih baik dibandingkan dengan televisi analog. Salah satu contoh stasiun televisi yang sudah melakukan proses digitalisasi menuju teknologi penyiaran digital adalah stasiun televisi TVBU, di mana dari pihak TVBU sendiri saat ini sudah memperbarui program-program acaranya dan peralatan broadcasting untuk bermigrasi menuju penyiaran digital. Bila membahas terkait sebuah media, dalam sebuah media pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saat ini ada beberapa keuntungan dan kelebihan yang dapat diperoleh oleh pihak televisi terkait dengan penggunaan TV digital. Yang pertama, ada transmisi yang semakin meningkat karena televisi digital tidak bergantung kepada jarak pemancar dengan televisi atau tidak rentan terhadap gangguan dan distorsi. Yang kedua, ada melimpahnya saluran atau channel dikarenakan adanya digital compression. Yang ketiga, di sini ada pengawasan oleh pemakai, di mana pemakai televisi digital dapat mengawasi siarannya secara langsung karena kita dapat memilih siaran yang diinginkan oleh diri kita. Program penyaringan seperti VCIP
menjadi salah satu solusi untuk menyaring program yang berbau seksual dan kekerasan. Selain itu, televisi digital juga memberikan beberapa keuntungan bagi konsumennya, di mana konsumen akan lebih nyaman saat melihat video atau gambar pada televisi digital karena televisi digital menawarkan lebih dari 6 kali resolusi gambar yang lebih baik dibandingkan dengan televisi analog. Selain itu, televisi digital juga memiliki pilihan audio yang banyak yang dapat dipilih sesuka hati sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Televisi digital juga memiliki time shifting, di mana pelanggan dapat mengintervensi suatu siaran, misalnya dengan memberikan respons secara langsung. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan oleh operator maupun distributornya adalah bandwidth yang lebih efisien, lebih mudah termasuk bagi pengiklan yang ingin mengekspresikan produk iklannya, manajemen arsip yang lebih tertata, tersedianya multi-use hard disk, menciptakan IPTV atau Internet Protocol Television. Selain kelebihan yang telah kita bicarakan tadi, televisi digital juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain kurangnya sosialisasi yang diadakan membuat masyarakat saat ini masih belum paham atau belum mengenal apa itu televisi digital, sehingga proses pelaksanaan pergantian analog menuju digital menjadi terhambat. Yang selanjutnya, dari segi sinyal, televisi digital tidak akan menampilkan gambar atau hanya akan menampilkan gambar pemandangan jika tidak menerima sinyal. Semua itu tergantung juga dengan set-top box yang dihubungkan pada televisi analog. Untuk harga set-top box-nya sendiri, masih banyak masyarakat yang menilai itu kurang ekonomis karena harganya masih di sekitaran 200 ribuan, dan hal itu dipandang beberapa golongan masyarakat itu tidak ekonomis. Bagi masyarakat yang sudah memiliki set-top box pun banyak yang kesulitan dalam instalasinya. Selain itu, adanya televisi digital mengakibatkan menurunnya SDM, di mana lowongan kerja akan timbul untuk televisi digital, tapi juga mengakibatkan beberapa orang akan kehilangan pekerjaannya. Nah, sekian yang dapat kita bahas kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.